Menurut literatur yang saya baca, integrasi nasional merupakan proses menyesuaikan dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam, sehingga tercipta keselarasan secara nasional. Sedangkan ancaman adalah hal yang membahayakan. Jadi, ancaman integrasi nasional, khususnya di bidang ideologi, adalah hal berbahaya yang mengancam pemikiran masyarakat sehingga berbelok dari dasar negara, yaitu Pancasila. Menurut sepemahaman saya, ancaman integrasi nasional dalam aspek ideologi merupakan suatu hal yang mengancam ideologi masyarakat Indonesia sebagaimana falsafah negara kita. Terancamnya integrasi dalam ideologi secara bertahap akan melunturkan nilai-nilai keutuhan dasar negara. Hal itu rawan terjadi karena dengan luas wilayah Indonesia serta berbagai macam suku, ras, agama, dan yang ada di dalamnya. Menurut literatur yang saya baca, integrasi nasional merupakan proses menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia dengan dasar negara sebagai landasannya. Tetapi dengan keberagaman pula, integrasi nasional dapat terancam sehingga nilai-nilai dasar negara tidak terwujud. Fakta integrasi nasional dalam bidang ideologi sangat banyak sekali, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Mungkin salah satu contoh fakta integrasi nasional dari dalam negeri dan hampir semua masyarakat kenal dengan peristiwa ini, sebut saja G13 PKI atau pemberontakan PKI pada 30 September 1965. G13 PKI ini salah satu upaya penggulingan pemerintahan yang sah pada masa itu, dan pada peristiwa tersebut terjadi pembantaian 7 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya. Contohnya di Indonesia pernah terbentuk gerakan separatisme GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. Gerakan ini tidak lain merupakan gerakan yang mengarah pada konflik antar golongan dengan pemerintah. Kalau dari saya, contoh integrasi nasional di bidang ideologi yang pernah terjadi di Indonesia adalah terbentuknya Partai Komunis Indonesia atau disebut juga PKI. PKI di sini bertujuan untuk mengkomuniskan Indonesia atau mengganti dasar negara. Berdasarkan pada literatur dan pengamatan saya pribadi, bahwa ancaman integrasi nasional dalam aspek ideologi terlihat pada gaya hidup masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, di mana dalam arus tersebut tidak sedikit masyarakat yang menjadi individu atau kelompok provokasi, serta banyak juga masyarakat yang kurang mencintai produk dalam negeri. Contohnya seperti sikap apatis, yang kedua egois atau menang sendiri, yang ketiga munculnya berbagai aliran sesat, yang keempat adu domba yang marak terjadi, dan yang kelima mudahnya masuk kebudayaan luar negeri ke dalam negeri sehingga melunturkan budaya sendiri. Baiklah, itu tadi merupakan gagasan-gagasan dari teman-teman kelompok saya di kelompok 4. Dari gagasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ancaman integrasi nasional di bidang ideologi merupakan hal-hal yang membahayakan bagi pemikiran masyarakat Indonesia yang awalnya selaras menjadi tidak selaras lagi. Mengapa demikian? Karena kita melihat wilayah Indonesia yang begitu luas dengan keanekaragamannya. Nah, keanekaragaman inilah yang menjadi ancaman atau terancamnya integrasi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh, G30 SPKI, kemudian peristiwa atau gerakan separatisme yang terjadi di Maluku, Aceh, dan Papua. Serta kita bisa melihat juga ancaman integrasi nasional yang terjadi di lingkungan kita, seperti sikap seseorang atau kelompok yang mau menang sendiri, sikap mencintai produk luar negeri daripada produk dalam negeri, kemudian sikap seseorang atau kelompok yang senang melakukan ujar kebencian, kemudian menyebarkan hoaks, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami paparkan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.